Kobe bin Bryant. Sama seperti Michael Jordan, Kobe memiliki jiwa kompetitif yang besar. Ia selalu menganggap serius setiap perlombaan yang ia hadapi. Tapi, sayangnya, efek dari kekompetitifan yang besar tersebut tidak selalu berakhir dengan baik. Dan pada hari ini, Ina Basketball akan menceritakan salah satu kisah buruk dari kekompetitifan Kobe tersebut. Saat itu tanggal 20 Februari 2002, Lakers saat itu sedang berada di kota Cleveland, bersiap menghadapi pertandingan esok melawan Cavaliers. Seperti biasanya, sehari sebelum pertandingan, mereka melakukan latihan tim. Seusai latihan, para pemain Lakers biasanya akan berlomba adu cepat memasukkan tembakan dari tengah lapangan. Yang tercepat akan mendapat $100 dari setiap pemain. Seluruh pemain pun berpartisipasi saat itu. Ada Rick Fox, Kobe Bryant, Robert Horry, Samaki Walker, dan masih banyak lagi. Satu persatu dari mereka pun mulai melemparkan tembakan mereka, dan satu persatu dari mereka juga gagal. Giliran Kobe Bryant pun datang. Kobe saat itu mundur mengambil ancang-ancang, berlari sedikit, melempar bolanya, dan wush! Tembakannya masuk. Kobe pun saat itu langsung berteriak, "Berikan uang kalian! Berikan semua uang kalian!" Satu persatu pemain pun memberikan $100 mereka kepada Kobe. Mulai dari Rick Fox, Robert Horry, Shaq, lalu akhirnya tiba saatnya Kobe menagih Samaki Walker. Untuk yang belum tahu, Samaki Walker merupakan seorang center yang berada di angkatan yang sama dengan Kobe. Ia dipik di urutan yang lebih tinggi saat itu dari Kobe, tapi ia tidak berhasil bermain di level All-Star seperti Kobe. Baik, jadi Kobe pun menagih Samaki. Kobe berkata, "Mana duitnya?" Maki pun kemudian menjawab, "Aku akan kasih nanti." Lalu ia berkata lagi nggak ada sekarang. Kobe menaruh wajah kesal saat itu, namun ia pun kemudian pergi meninggalkannya. Bagi Maki dan pemain lain, perlombaan menembak half court dan taruhannya ini adalah hal ringan yang mereka tidak anggap serius. Tapi bagi Kobe, ini adalah hal serius. Kobe memang sudah bergelimang harta, dan uang $100 pastinya kecil baginya. Tapi rasa kompetitif serta keseriusannya yang tinggi berada di atas segalanya. Dan itu artinya, jikalau ia menang, maka semua pemain wajib membayarnya. Keesokan harinya, rombongan pemain Lakers pun pergi ke stadion dengan bus. Di tengah perjalanan, Kobe pun kemudian mendatangi Samaki. Kobe saat itu berkata, "Yo, Maki, mana duit gua?" Maki saat itu pura-pura tidak mendengar. Lalu Kobe pun bicara semakin keras. "Mana duit gua, Maki?" Maki yang saat itu sedang mendengarkan musik pun kemudian dengan santainya menjawab, "Aku akan membayarnya." Lalu ia berkata lagi, "Nanti kalau aku lagi pegang." Melihat Maki yang menjawabnya dengan tidak hormat, Kobe pun geram. Ia mengepalkan tangannya, mengambil ancang-ancang, dan kemudian menonjok kepala Maki. Maki yang sedang enak-enak mendengar musik pun kaget dan terjatuh. Ia pun kemudian bertanya dengan teman sebangkunya, "Apakah si sialan ini baru saja menonjokku?" Teman sebangkunya menganggukkan kepala. Mengetahui Kobe baru saja menonjoknya, Maki pun geram. Ia kemudian berusaha menghajar Kobe. Untungnya, sebelum Maki berhasil menghajar Kobe, seorang bodyguard saat itu berhasil menahannya dan mengakhiri perkelahian. Shaq yang saat itu melihat kejadian tersebut menghampiri Maki dan kemudian berkata, "Kamu harusnya menghajarnya tadi. Beri dia pelajaran." Melihat situasi yang memanas, kepala pelatih Phil Jackson pun menghentikan bus. Maki yang masih emosi pun kemudian mendatangi Kobe dan berkata, "Baik, kamu mau bertengkar? Majulah." Kobe saat itu hanya diam. Maki pun menyaut, "Sudah kuduga, dasar pengecut." Usai situasi membaik, bus pun melanjutkan perjalanan ke stadion. Sesampainya di stadion, para pemain pun latihan seperti biasa. Hanya satu orang yang tidak ikut latihan, yaitu Samaki Walker. Maki masih marah dengan Kobe, sehingga pelatih Phil Jackson pun memintanya untuk menenangkan diri di kamarnya. Maki benar-benar geram saat itu. Selama di kamar, ia terus terngiang-ngiang tentang tindakan Kobe di bus. Ia berencana ingin memberi pelajaran kepada Kobe suatu hari nanti. Di tengah kedengkiannya terhadap Kobe, telepon di kamar hotelnya pun berbunyi. Maki pun kemudian mengangkatnya dan ia pun kemudian mendengar suara pria menangis. "Hyo, Samaki," kata pria tersebut sambil terisak. "Maki, dengar,
Engkau adalah sobatku. Maafkan aku. Maki pun kemudian menyadari bahwa itu adalah suara dari Kobe Bryant. Ia pun kemudian mendengarkan suaranya dan kemudian memaafkan Kobe. Beberapa jam kemudian, Maki pun menjalani latihan pribadi. Saat itu, Maki sedang menggoes treadmill-nya. Lalu tiba-tiba, seorang bodyguard datang dan berkata, "Hei Samaki, ini ada si sialan nih mau bicara sama kamu." Kobe pun datang menghampiri Maki. Dengan nada menyesal, ia berkata, "Maki, maafkan aku. Itu semua salahku." Maki yang sadar bahwa Kobe hanyalah seorang anak muda pun kemudian berkata, "Hei, dengar. Aku sudah memaafkanmu. Tapi kamu tidak bisa menonjok orang seenaknya seperti itu. Kamu tidak bisa hidup dengan cara seperti itu." Usai maaf-maafan, para pemain Lakers pun bertanding melawan Cavaliers. Kobe bermain saat itu, sedangkan Maki absen dari pertandingan. Kobe sendiri tampil menggila di game melawan Cavs tersebut. Ia saat itu sukses mencetak 32 poin, 6 rebound, dan 6 assist. Timnya saat itu menang atas Cavs dengan skor 104-97. Hubungan Kobe dan Samaki terus membaik semenjak kejadian tersebut. Mereka berdua bahkan sempat juara bersama di tahun 2002, di mana mereka saat itu berhasil mengalahkan New Jersey Nets dengan skor telak 4-0. Baiklah, itulah tadi kisah saat Kobe Bryant menonjok rekannya. Ya, Kobe Bryant muda memang memiliki rasa kompetitif yang tinggi. Ia bahkan tidak membiarkan Michael Jordan memenangkan All-Star terakhirnya di tahun 2003 yang lalu. Baiklah, inilah akhir dari video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.